Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sugeng My Channel. Kali ini bagaimana kita akan membuat kuesioner online ya. Setelah kita membuat bagaimana membuat skripsi, kemudian bagaimana kita mendesain kuis online. Oke ya. Kita hemat biaya, hemat waktu, hemat tempat. Oke ya. Pertama yang harus diperhatikan yaitu kita mendesain kuesioner dulu ya, mendesain bagaimana kuesioner yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat kuesioner itu ke dalam Google Form, dan selanjutnya Google Form akan datanya masuk ke spreadsheet. Oke, apa yang harus dipersiapkan? Kita akan mulai dari sekarang. Oke, kita sudah mempunyai judul pengaruh gaji, bonus, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Jaya di Jakarta. Oke, dalam pembuatan kuesioner sebaiknya ada kata pengantarnya, ya. Kemudian identitas responden. Nah, identitas responden itu tidak usah pakai nama, ya paling itu mungkin usia, ya jenis kelamin, pendidikan, ya. Untuk nama tidak usah. Nah, itu untuk identitas responden. Kemudian petunjuk pengisiannya seperti apa? Diberikan sebelum kuesioner itu disampaikan, ya. Setelah itu bisa membuat kuesionernya. Tetapi kadang-kadang kita membuat kuesioner ini bingung nih, mulai dari mana ya? Otomatis kita harus memulai dari variabel yang pertama sebaiknya, ya. Variabel pertama adalah mengenai gaji. Nah, dalam pembuatan kuesioner itu ya tentang gaji, perhatikan di landasan teori usahakan ada ya indikator-indikator yang ada dalam gaji ini ya. Menurut siapa? Menurut si A, si B, dan seterusnya. Saya mengambil salah satu ini menurut Mas'ud ya. Menurut Mas'ud, indikator gaji adalah A, keadilan internal, ya, B, keadilan eksternal. Nah, apakah dengan ada indikator ini kita bisa membuat kuesioner berapa kali atau berapa jumlahnya? Ya, sebetulnya masing-masing mahasiswa silahkan membuat sesuai dengan indikator yang ada ya, atau mungkin kurang ya, sebaiknya kurang lebih 5 pertanyaan. Oke, sebagai contoh variabel gaji X1. Nah, yang pertama pernyataannya gaji yang saya terima sesuai dengan pekerjaan. Nah, mungkin sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini silakan menjadi pilihannya, dan otomatis ini adalah nanti penjelasan ini juga dijelaskan di dalam landasan teori atau mungkin dalam proses nantinya deskripsi skala yang dibutuhkan dijelaskan ya. Ini skala Likert ya, itu yang harus diperhatikan. Apakah jumlah variabel atau jumlah pernyataan yang ada ini sesuai dengan indikator-indikator jumlahnya? Belum tentu ya, bisa tidak ya. Silahkan diatur. Yang penting ya dalam setiap pernyataan ini ya kandungannya, maknanya ya bisa dilihat dari indikator tersebut. Sebagai contoh nih ya, kita perlu ada kenaikan gaji secara berkala. Nah, ini adalah keadilan internal, dapat katakan kenaikan gaji. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Oke. Untuk variabel bebas gaji. Selanjutnya adalah bonus. Nah, variabel kedua adalah bonus. Kita lihat indikator bonus. Nah, menurut Syagian, nah itu adalah
Pertama kinerja, lama kerja, senioritas, keadilan, dan kelayakan. Nah, bisa dipahamin, bisa dibaca, dan bagaimana kita membuat kuesionernya. Nah, kita di sini membuat 5 pernyataan. Pak, buat kuesioner itu 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan, boleh apa enggak ya? Sebaiknya hindarin karena apa? Ya kemungkinan pertanyaan kamu itu adalah di proses SPSS-nya nanti perlu ada proses penghilangan data atau pengurangan data, nanti kan jadi 2 pertanyaan ya. Silakan minimum 5 pertanyaan ya, dan sesuaikan dengan indikator yang ada ya. Kalau saudara perhatikan di sini, prestasi kerja dihargai dengan bonus tahunan. Nah, ini juga bisa didapatkan lama kerja ya. Bonus diberikan berdasarkan masa kerja, ini adalah senioritas dan seterusnya. Saudara bisa mengatur, membuat pernyataan ya sesuai dengan kamu sendiri bagaimana memanagenya. Oke, itu adalah variabel bonus. Variabel selanjutnya adalah disiplin kerja. Menurut indikator yang ada di disiplin kerja, yaitu ya, taat terhadap aturan, taat terhadap peraturan, aturan waktu, taat, disiplin, dan seterusnya, itu kan taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan. Nah, ini menurut Sinungan ya. Silahkan ini dijabarkan dalam kuesioner. Nah, kita akan coba buat kuesioner disiplin kerja X3-nya ya, variabel bebas. Saya datang dan masuk kerja sesuai waktunya. Nah, ini kan taat aturan waktu kan, dan seterusnya. Kamu bisa melihat ya desain atau pernyataan model yang ada. Oke, disiplin kerja. Variabel selanjutnya yang ngatur adalah kinerja. Nah, kinerja ini juga dicari indikator-indikator. Menurut siapa aja silakan. Ya, yang penting ambillah sebaiknya itu adalah indikator. Indikator adalah petunjuk ya, yang harus kita pahami bersama. Di sini ada beberapa kinerja ya indikatornya. Mungkin kuantitas kerja, kualitas kerja, efisiensi, dan seterusnya ya. Kita akan buat kuesionernya. Nah, ini ada 9 kuesioner yang ada, dan ingat, ini adalah masing-masing mahasiswa akan membuat pernyataan atau pertanyaan yang berbeda-beda ya. Yang penting sesuaikan dengan indikator yang ada ya. Itu trik dari membuat kuesioner ya. Kadang-kadang mahasiswa itu bingung bagaimana sih membuat kuesioner ini sih, susah amat sih dan seterusnya. Kamu harus mencari indikator dari variabel tersebut ya. Setelah selesai membuat kuesioner, kita selesai, maka nanti kita akan proses kuesioner yang ada ke Google Form. Demikian, terima kasih. Materi selanjutnya itu bagaimana membuat kuesioner di form ya. Setelah kita mendesain secara manual di kertas, kuesioner ada, maka kita akan input di Google Form ya. Caranya aktifkan internet dulu ya, kita karena online. Oke, masuk ke Google, kemudian aktifkan emailnya ya, emailnya masing-masing, pakai email apa silahkan. Oke, setelah masuk ke email masing-masing, aktifkan drive-nya, yaitu kita mau mengaktifkan Google Drive. Di sebelah kanannya ada titik 9, silahkan diklik, pilih yang drive. Nah, ini ada drive. Oke. Di posisi drive
kita kalau memang ingin membuat folder baru silakan, kalau enggak ya berarti ya langsung aja ya. Kalau ini kan kita punya udah banyak sekali drive-nya. Kita akan membuat drive baru ya, folder baru. Klik folder, pilih atau ketik kuesioner ya, folder kuesioner. Oke, klik buat. Kemudian di sini ada kuesioner, silakan di double klik. Nah, ini di folder kuesioner karena baru masih kosong ya. Silakan diklik mouse kanan, pilih lainnya, pilih Google Form ya, Google Formulir, silakan diklik. Oke, di sini muncul formulir tanpa judul ya, silakan diklik, kita ketik kuesioner. Oke, description kita buat pengantar ya, sebelum menyampaikan kuesioner ini sebaiknya ada pengantar ya. Kita akan copy pengantar yang ada ya, yang sudah kita sediakan. Oke, nah ini pengantarnya. Oke, setelah pengantar kita akan membuat judul baru, yaitu mengenai identitas ya, identitas responden. Oke, identitas responden ini dapat dikatakan ya isian juga ya. Yang pertama, misalkan kita menginginkan data dari usia. Oke ya. Usia yang ada, responden itu seperti apa, kita multiple choice aja ya. Kita pilih pilihan ganda. Oke, pilihan yang pertama yaitu 20 sampai dengan 30 tahun misalkan ya, tahun. Kemudian bawahnya diklik 31 sampai dengan 40 tahun. Nah, di bawahnya lagi 41 sampai dengan 50 tahun, dan yang paling bawah lebih besar 50 tahun. Nah, ini pilihan usia. Oke, setelah usia kita di sini ada wajib diisi ya, kita aktifkan di sini ya. Berarti geser ke kanan, wajib diisi, terus kita copy saja ya, copy ya. Setelah usia kita akan membuat misalkan masa atau jenis kelamin ya, boleh jenis kelamin. Oke, cuma ada dua, pria kemudian wanita ya, yang lainnya kita hapus aja. Oke, kita hapus. Nah, setelah jenis kelamin kita akan buat ya, copy lagi di sini, diklik misalkan masa kerja ya. Masa kerja yang ada di sini kurang dari 5 tahun. Oke, bawahnya 5 sampai dengan 10 tahun. Oke, kemudian 11 sampai dengan 20 tahun, dan yang terakhir lebih besar 20 tahun. Nah, ini data yang kita buat untuk identitas responden. Mau tambah lagi, misalkan di sini kita tambah duplikat ya, pendidikan.
Pendidikan bisa misalkan SD, oke, SMP, oke, SMP, atau SMA, atau SMK, boleh ya. Kemudian D3, oke, kemudian S1. Ini untuk identitas ya. Kemudian kita akan buat bagian baru nih. Nah, ini tambah bagian paling bawah ya. Kita klik. Nah, bagian kedua ya, kita bisa mengisi untuk kuesionernya, variabelnya ya, dengan menyampaikan petunjuk dulu ya, petunjuk pengisian. Oke. Pilihlah yang sesuai dengan rincian sebagai berikut. Nah, misalkan ya. Oke. Satu itu menunjukkan sangat tidak setuju. Oke. Dua menunjukkan tidak setuju. Oke. Kemudian dan seterusnya kita ambil data saja. Sini kita copy ya. Ini aja. Kita rapikan. Oke, kalau memilih satu sangat tidak setuju, berarti bobotnya satu sekaligus ya, tidak setuju dua dan seterusnya. Oke, kemudian kita akan membuat pertanyaan yang baru atau mungkin membuat tambahan judul deskripsi dulu ya. Ini kita pilih yang T. Nah, T di sini adalah variabel gaji ya. Kita akan membuat variabel gaji X1 ya, X1 ya. Oke, X1 kita akan membuat pertanyaan untuk X1 ya. Tambahkan pertanyaan. Nah, apakah di sini perlu description pertanyaan? Kita ini aktifkan ya, wajib isi. Kemudian kita coba buat description-nya ya. Oke, ini description. Di sini pertanyaannya adalah kita pakai X1.1 ya. Dan pertanyaan yang pertama di sini kita ke bawah. Nah, ini. Oke, di copy. Nah, ini itu pertanyaannya. Kemudian kita pilihannya, kita bukan pilihan ganda ya, kita pakai skala linear nih ya, skala linear. Nah, 1 sampai 5, 1 itu labelnya sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian yang 5 sangat setuju. Nah, ini untuk X1 ya. Kemudian pertanyaan pertama udah, kita akan membuat pertanyaan kedua. Kita duplikasi aja
ya, diklik. Nah, ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, pertanyaannya apa? Kita copy saja. Oke. Kita copy, taruh di sini ya. Nah, oke. Pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga. Oke, pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat. Oke, pertanyaan yang kelima. Yang kelima. Oke, pertanyaan yang keenam. Yang keenam. Oke. Nah, ini untuk variabel yang pertama ya, variabel gaji X1. Nah, kita akan membuat bagian untuk variabel yang kedua ya. Kita di sini ada paling bawah, tambahkan bagian. Nah, diklik ya. Boleh di sini. Ya. Atau bisa juga menambahkan seperti ini. Oh ya. Kalau nggak jadi, nggak jadi, di sini diklik, ini hapus bagian. Nah, nggak jadi. Kalau misalkan nggak jadi, ya boleh langsung ini ada menambah daripada judul. Nah, boleh di sini. Ya, kita menambah judul. Nah, ini bawah. Ini kita hapus aja ya. Oke, kita hapus, harusnya kita di bawah. Nah, oke. Kita di sini menambah judul. Oke ya. Nah, di sini bisa variabel bonus ya, yaitu X2. Nah, oke. Kemudian kita membuat pertanyaan, copy aja dari sini ya. Ini diklik, kayak ini copy. Duplikatnya. Nanti ini tarik aja ke bawah. Nah, di bawah bonus baru dilepas. Nah, ini berarti pertanyaan untuk bonus X2.1, pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama yaitu di sini kita cari untuk bonus ya, ada 5 pertanyaan. Nah, di copy di posisi di sini. Nah, ya. Silakan duplikasi dan seterusnya sampai variabel terakhir yaitu Y, kinerja. Ya. Setelah kita salin semua kuesionernya sampai variabel disiplin udah, variabel kinerja sudah, ya kinerja. Berarti Y.1, Y.2, pertanyaan 1, pertanyaan 2 dan seterusnya. Nah, ini sampai terakhir ya, kinerja sampai terakhir. Oke, kita akan coba setting dulu ya. Setelan di sini. Nah, kalau mau responden mau menyampaikan email ya silahkan, tapi kan biasanya responden tidak punya email ya. Mau dibatasin masuk sekali ya silahkan, enggak ya enggak apa-apa ya. Ini enggak usah diisi. Kemudian presentasi. Oke, tampilkan link untuk menyerahkan. Ini enggak usah hilangin. Tampilkan status progres dari sini ya. Data telah kami simpan.
disimpan di database. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Nah, ini kemudian ini akan tampil di akhir kuesioner ya. Oke, kita simpan. Nah, ini data yang ada. Kita akan coba mengisi ya. Berarti nanti kita akan isi. Nah, ini ada pratinjo ya, kita klik. Nah, di sini kuesioner bla 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 bla, identitas responden, misalkan kita usia, kita klik di sini, pria di atas masa kerja di atas 20 tahun, misalkan S1, terus berikutnya. Oke, dan berikutnya ini tampilan ini ya, untuk variabel gaji X1, ini pertanyaan pertama, gaji yang saya terima bla 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 bla, misalkan kita pilih 5 ya, sangat setuju di sini ya. Oke, kita pilih dan seterusnya ya sampai selesai. Oke, nah ini untuk variabel bonus yang kedua. Sampai habis. Variabel ketiga disiplin. Oke ya, kita isi sampai habis, sampai kinerja ya. Terus terakhir ini dikirim ya, kirim. Nah, di sini data telah kami simpan di database. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Berarti data itu sudah disimpan, yaitu di spreadsheet. Nah, ini ada respon 1. Kalau mau lihat ini diklik. Nah, di sini kalau mau ke spreadsheet di Google, silakan ini diklik, atau di sini boleh ini download tanggapan CSV, boleh download di sini ya. Nanti kalau udah terisi semua kita download ya, boleh. Nah, kita akan coba lihat datanya. Ini formulir tanpa judul boleh diganti ya, hasil kuesioner misalkan ya, kemudian kita buat. Nah, ini kan kelihatan ya, ini pertanyaan pertama X11 dan seterusnya. Nah, nanti tinggal kita edit ya di posisi atau mungkin di program Excel-nya ya, program Excel-nya ya, di spreadsheet-nya. Oke, kita close. Nah, nih. Oke, setelah jadi di sini, oke, ini di pratinjo. Nah, ini kan pratinjo ini ya. Ini nanti akan kita share ke teman-teman karyawan di PT Sumberjaya di sini ya. Nah, caranya kita akan coba kirim di sini ya. Posisi kirim diklik. Nah, kita linknya aja nih, ini ya, seperti rantai atau apa nih ya, diklik rantai. Nah, link ini kalau mau diperpendek, nah perpendeknya ini. Nah, oke, ini nanti disalin aja, klik. Nah, berarti link ini yang harus kita kasih ke teman-teman yang kerja di perusahaan untuk mengisi. Kita coba ya, kita salin, ini klik salin, kemudian membuat yang baru di sini, Ctrl V ya, kita enter. Nah, tampilannya seperti apa. Nah, tapi ini tinggal mengisi terus dia ya,
berikutnya, dan seterusnya. Sampai berapa responden? Silahkan 30, 35, 50, 100, dan seterusnya. Demikian cara membuat kuesioner secara online dan sekaligus ke spreadsheet. Ya, habis ini kita akan membuat tutorial bagaimana mengolah data yang ada ke SPSS. Semoga bermanfaat.